Baik, kita lanjutkan sidang pemeriksaan sengketa banding yang diajukan oleh pemohon banding PT Isco Logistik Indonesia sebanyak satu berkas dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang ke-5, agendanya pemohon mendatangkan ahli. Sudah disiapkan pemohon? Silakan. Siapa dulu yang mau disumpah? Ada itunya Pak Idri. Silakan sambil diserahkan KTP-nya. Saudara Heru Setio Basuki ya. Akhir Kediri 17 Januari. Kemudian agama Islam ya. Baik. Baik, saudara ditunjuk oleh pemohon untuk menjadi ahli. Di sini di dalam surat penjelasan saudara menyatakan ahli dalam perkara sengketa kepabeanan ya terkait dengan AS dan sesuai hukum acara. Sebelum saudara menyampaikan pendapatnya, majelis akan melakukan sumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudara Heri Setio Basuki bersedia diambil sumpahnya? Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Baik, terima kasih. Silakan menempatkan boleh. Boleh langsung. Oke, Pak Bupati. Terima kasih. Boleh. Saudara Dr. Stanley Setiawan ya. Itu yang Ambon. Agama Kristen ya.
pekerjaan dokter. Baik. Ya. Ya. Baik, sesuai dengan hukum acara di pengadilan pajak, saudara ditunjuk oleh pemohon untuk menjadi ahli dan sebelumnya untuk diambil sumpahnya. Untuk bersedia diambil sumpahnya. Ya, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Ya, terima kasih. Silakan menempatkan. Ini untuk KTP-nya saudara Heru diambil, silakan. Ya, silakan pemohon. Mau dimulai dari mana, silakan. Baik, majelis, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, kami akan memulai dari ahli Bapak Heru sebagai ahli di bidang bea cukai, majelis. Demikian, majelis. Ya, silakan. Apakah mau langsung ahli memaparkan atau mungkin akan dimulai dari pemohon bertanya kepada ahli? Silakan. Baik, majelis, untuk mempersingkat waktu, saya langsung bertanya terkait dengan permasalahan yang sedang kami alami, majelis. Sebagai ahli, saya akan bertanya kepada Bapak Heru terkait dengan kejadian perkara produknya adalah nukleoid pill. Pertanyaan yang saya ajukan pertama adalah, dan kiranya nanti Bapak ahli bisa menjawab singkat dan padat. Bapak sebagai ahli, apa yang menjadi alasan sehingga Bapak layak disebut sebagai ahli? Mohon penjelasan ahli. Ya, baik, sesuai dengan CV saya punya pengalaman di bea cukai 16 tahun, kemudian sekarang saya konsultan kepabeanan cukai selama 9 tahun, kemudian juga saya mengajar di STAN tahun 2018, sampai sekarang juga mengajar di kursus HIS Learning Center, kemudian juga saya mengisi seminar dan tulisan-tulisan saya terkait dengan kepabeanan. Jadi seperti itu. Terima kasih ahli. Berikutnya, Bapak sebagai ahli bisa menjelaskan, sebelum saya menanyakan, saya sedikit cerita bahwa permasalahan yang sedang kami sampaikan di persidangan ini adalah terkait pembedaan daripada HS code, yaitu harmoni sistem. Pertanyaan kami adalah, Bapak sebagai ahli bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan klasifikasi barang bila ditinjau dari ketentuan umum menafsirkan HS code. Silakan ahli. Sebelum kita menggunakan KUMS, ya, ketentuan umum menafsirkan HS code itu, sebenarnya dari pihak pemerintah di dalam ini DJPC telah mempunyai surat edaran nomor 22 tahun 2016 tahun 2006, di mana di sana ada bagaimana cara mengklasifikasikan HS code. Jadi pertama harus mengidentifikasi barangnya. Itu bisa dari mana? Bisa dari dokumen impornya, dokumen pelengkap, kemudian hasil identifikasi dari pihak DJPC ataupun MSDS dari pihak perusahaan. Kemudian setelah mengidentifikasi itu kita bisa menggunakan KUMS. Sebelumnya juga kita harus mengklasifikasikan apakah ada catatan bagian, bab, subpos, seperti itu. Sudah bisa saya tanyakan kembali, ahli, jawaban apa pertanyaan berikutnya?
Iya, silakan Pak. Baik, ahli, karena ahli tadi sudah menjelaskan bagaimana menafsirkan harmoni sistem, pertanyaan saya berikutnya adalah, Bapak sebagai ahli, bila suatu produk dalam suatu set atau kemasan yang dibungkus, yang dijual secara eceran, barang tersebut bila dibuka, komposisinya terdiri dari bahan atau komponen yang berbeda HS code-nya. Misalnya, barang itu terdiri cairan yang berasal dari ikan dan alat suntik atau siring. Barang tersebut mempunyai pos-pos yang berbeda, tetapi dianggap setara karena saling terkait, yang tidak dapat dipisahkan dari setnya. Menurut ahli, KUMS yang mana dapat digunakan bila mendasarkan KUMS 1 sampai KUMS 6, dan mohon penjelasannya. Dan sebelum ahli menjawab, saya akan tunjukkan seperti apa barang tersebut. Mohon izin majelis, saya akan buka barangnya, sehingga nanti ahli bisa melihat barang apa sebenarnya dan bentuknya seperti apa. Di sebagaimana penjelasan di surat penjelasan saya, sebagai saksi ahli, saya sebelum mengidentifikasi juga saya sudah melihat baik di web, kemudian saya juga mengadakan research, dan pada saat impor barang ini memang sudah bentuknya sudah dalam satu set seperti ini, di mana ada syringe itu suntikan dari kaca, ini dari kaca, kemudian ada cairannya, kemudian cairannya itu kalau dilihat dari komponen-komponen dari MSDS-nya itu mengandung polinukleotida, jadi di mana itu harus diinjeksikan dengan alat ini. Jadi keterkaitan barang pada saat impor itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya fungsinya. Ketika misalkan alat suntik tidak ada, maka alat ini cairan tidak bisa diinjeksi ke dalam tubuh. Kemudian kalau misalkan hanya alat saja, suntiknya saja, maka hanya tidak bisa punya fungsi juga. Jadi menurut saya adalah ini di KUMS 3, tapi 3C, di mana mempunyai fungsi yang setara. Berbeda dengan 3A dan 3B. Kalau 3B itu mempunyai komponen yang lebih utama, tapi kalau 3C itu adalah setara. Ketika ada komponen yang setara, maka harus dipastikan ke HS code yang paling akhir, seperti itu. Bisa saya lanjutkan, ahli, pertanyaannya? Tadi ahli menyampaikan bahwa KUMS-nya adalah ketentuan umum menafsirkan HS code sesuai dengan 3C. Sementara tadi ahli juga menyampaikan HS code tidak bisa ditafsirkan dengan KUMS 3B. Sebentar, ahli. Bila ahli menyampaikan demikian, apa yang membedakan menggunakan KUMS 3B dan apa yang menjadi keyakinan ahli sehingga ini cocok menjadi ditafsirkan melalui KUMS 3C? Mohon penjelasan ahli. Ya, jadi sebenarnya ketentuan KUMS ini kan memang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dari WCO. Jadi ini sama sebenarnya ketentuan dari seluruh dunia. Nah, memang untuk 3C ini adalah untuk mengidentifikasi barang-barang yang punya komponen lebih dari satu. Jadi ketika
kita contohkan, misalkan kita impor mie instan dari Korea, di sana ada mie-nya, ada sausnya, ada kecap, ada sambal, itu komponen utama tetap mie. Jadi masuk HS code mie, itu menggunakan 3B. Tapi ketika di sini barang sengketa ini mempunyai tidak bisa dibedakan fungsi utama yang mana, karena selalu mempunyai keterkaitan, maka harus menggunakan KUMS 3C, seperti itu. Sedikit ahli, saya akan bacakan apa yang dimaksud dengan ketentuan umum menafsirkan HS Code 3B. Ketentuan maksudnya Pak? Supaya saya nanti akan bertanya lagi terkait dengan KUMS ini, ahli, sedikit lagi. Sehingga nanti dengan saya bacakan ini mungkin pertanyaan saya akan lebih detail gitu, ahli. Oke. Jadi sebagaimana yang saya utarakan tadi, KUMS 3B untuk importasi di mana satu barang itu mempunyai beberapa komponen, Pak. Komponen itu bisa diidentifikasi mana yang lebih utama. Saya tadi contohkan seperti mie instan dari Korea. Di sana ada banyak ada saus, ada kecap, ada sambal, ada mie-nya. Tapi karena komponennya utama mie itu bisa diidentifikasi, Pak. Oke. Tapi kalau barang yang ini mana yang utama, karena saling berketerkaitan. Ketika tidak ada salah satu maka tidak ada berfungsi, seperti itu. Makanya saya menggunakan 3C. Tapi kalau yang contohnya 3B tadi adalah mie, di mana mie instan tadi komposisi utamanya adalah mie, seperti itu, Pak. Oke. Ahli, seperti barang yang sudah ada di samping ahli, apakah ahli bisa tunjukkan terdiri dari berapa komponen sebenarnya barang itu, sehingga ahli yakin bahwa itu adalah KUMS 3C? Karena tadi ahli sudah menyampaikan di antara barang yang di package itu adalah tidak bisa dipisahkan. Yang kedua adalah terdiri dari suntik atau syring dan juga cairan. Dan ahli setelah menyampaikan tadi, kedua barang tersebut mempunyai setara, yang mana apabila dipisahkan tidak akan menjadi berfungsi barang itu. Apakah demikian maksudnya ahli, sehingga dimasukkan dalam ketentuan umum HS Code 3C? Ya, jadi sebagaimana surat penjelasan saya, di sana di bagian identifikasi itu ada komponen 1, di mana itu adalah salat suntik dari kaca. Kemudian komponen 2 adalah berupa cairan. Kalau polimerisasi. Jadi sebenarnya komponen utamanya di sini kalau dilihat dari metode datasheet-nya itu adalah yang paling besar adalah water for injection, tapi ini hanya untuk base-nya saja. Tapi kalau cairan kimianya adalah polinukleotida, kalau bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ketika barang itu sudah diimpor dalam satu kesatuan, maka kalau tidak ada salah satunya, maka tidak mempunyai fungsi sama sekali. Jadi ketika barang itu fungsinya setara, di mana injeksi mempunyai fungsi untuk memasukkan cairan dalam tubuh, kemudian cairan sendiri harus dimasukkan dalam tubuh menggunakan alat suntik tersebut. Jadi saya berpendapat bahwa alat suntik ini atau barang sengketa ini yang ada cairan ini adalah mempunyai fungsi yang setara. Kemudian kalau penggunaan KUMS-nya KUMS 3C. Oke, baik, terima kasih. Saya akan sambung lagi, ahli. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa yang menurut ahli menggunakan penafsirannya adalah menggunakan KUMS 3C. Anggaplah bila barang tersebut nukleofil, dan memang nukleofil di sini ada tertulis, ahli. Dan di sini sebenarnya sudah disebut barang ini adalah medical device. Artinya ini adalah alat kesehatan. Selanjutnya saya akan membacakan ya, karena ini adalah nukleofil, terdiri dari bahan atau komponen yang berbeda, yang terdiri tadi cairan yang berasal dari ikan dan alat suntik atau syring. Barang tersebut disuntikkan pada bagian tertentu dan harus digunakan melalui seorang yang mempunyai keahlian atau dokter
Selanjutnya barang dalam set tersebut mempunyai pos-pos yang berbeda, tetapi dianggap setara karena saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan dalam setnya. Pertanyaan saya kepada ahli, menurut ahli HS code berapa yang tepat digolongkan dalam produk tersebut? Eh, karena di sini ada dua HS code 3304 dan sengketanya dengan HS code 9018, maka di expository note penjelasan saya ada di bagian penjelasan expository note 2022 yang mulia ini, mohon maaf, ini harusnya 2022, tapi posnya udah sebenarnya jadi 9018. Jadi di sini kalau dilihat dari halaman Romawi bagian 17 ya, pos 9018 halaman 1 itu ya, itu ada kata-kata begini yang mulia. In the vast majority of cases are used only in professional practice. Jadi kalau di ini ada dokter, ada surgeon, dentist. Jadi di sini kalau diterjemahkan ya, dalam sebagian besar kasus hanya digunakan untuk praktek profesional, misalnya oleh dokter, ahli bedah, dokter gigi, ahli bedah hewan, bidan. Jadi berdasarkan expository note pun sebenarnya di sini di mana pos suntik ini ada gitu ya, itu sudah menekankan bahwa perawat ini harus digunakan oleh ahlinya atau profesional. Tidak boleh digunakan oleh orang yang sembarangan, tidak punya sertifikasi seperti itu. Baik, tadi ahli sudah menyampaikan bahwa produk ini harus digunakan profesional. Bisakah lebih spesifik ahli menjelaskan bahwa HS code-nya itu nomor berapa dan apa isi daripada HS code itu intinya? Mohon dijelaskan ahli. Nomornya lebih spesifik lagi, majelis ahli. HS code-nya itu. Ada di kesimpulan halaman terakhir dari penjelasan saya itu. Jadi kalau ketika KUMS 3C digunakan, maka dengan sengketa 3304 dan 9018, maka saya berpendapat ke 9018 9090. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa HS code-nya itu adalah 9189090 dan produknya adalah nucleophile. Apakah ahli bisa menjelaskan bahwa explanatory di dalam HS code tersebut menjelaskan seperti apa bila di dalam penjelasan dalam bahasa Inggris? Karena yang diakui adalah sebenarnya bila ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka bahasa Inggris adalah yang menjadi penentunya. Silakan ahli. Ya, tadi sudah saya sampaikan Pak, di mana dalam bahasa Inggrisnya ketentuan atau penjelasan expository note itu ada keterangan bahwa harus digunakan oleh profesional. Di sini, the seeding cover a very wide range of instruments and appliances which in the vast majority of cases, jadi dalam sebagian besar kasus, are used only in professional practice. Di sini ada di dalam kurung ada contohnya dokter, surgeon, dentist, seperti itu. Baik. ahli tadi menyampaikan bahwa nucleophile ini ada selain daripada pos 9018 dan ada lagi pos yang berbeda. Apakah pos yang berbeda satu lagi itu nomor berapa posnya, majelis ahli? Ya, dalam membuat penjelasan ini saya sudah sampaikan ada beberapa bahan yang saya terima gitu ya. Jadi termasuk penetapan dari pihak DJPC. Jadi kemudian dokumen PIB dan semuanya itu saya terima.
kemudian saya juga mengadakan research. Di sini juga saya sampaikan bahwa ada salah satu web di sini dari Dermatology Times gitu ya. Di situ menjelaskan bahwa mereka mengadakan suatu penelitian di mana menggunakan terapi berbasis polinukleotida gitu. Jadi di sana ada yang mengadakan luka bakar, kemudian luka sayat, luka bekas operasi. Dari berapa orang yang diadakan itu ternyata memang mempunyai fungsi sebagai pengobatan. Artinya luka-luka itu segera sembuh dalam waktu 1 bulan. Jadi di sini secara klinis juga sudah ada penelitiannya seperti itu. Kemudian terkait dengan HS code yang lainnya, ini adalah 3304. Di sini juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan klasifikasi explanatory note di 3304 itu tertulis bahasa Inggrisnya di sini ada tertulis ya other than medicaments gitu ya, other than medicaments itu selain obat-obatan atau yang mempunyai fungsi pengobatan. Jadi barang-barang yang punya fungsi obat-obatan atau fungsi pengobatan ini dikeluarkan dari HS code 3304. Jadi artinya ketika barang-barang itu masuk ke 3304 itu hanya berfungsi make up saja. Make up seperti apa? Kalau dari contoh-contoh ini ya bedak, kemudian segala sesuatu krim, make up krim, cleansing krim, jadi sesuatu yang hanya di permukaan kulit saja yang barang jenis-jenisnya seperti itu. Dan di sini yang berfungsi pengobatan harus dikeluarkan dari 3304 seperti itu. Baik, Ali. Bahwa tadi Ali menyatakan bila ada menggunakan atau menafsirkan nukleofil ini dimasukkan dalam pos 3304, 990, 99 dan 990, maka ini adalah menjelaskan preparat kecantikan. Pertanyaan saya kepada ahli, apa yang membedakan dan risiko yang dialami bila nukleofil tersebut dimasukkan di dalam pos 3304 dan 99 dan 990. Silakan ahli. Ya, sesuai yang explanatory note yang tadi Pak, yang 9018 tadi kan sudah dijelaskan ya, harus digunakan oleh profesional atau ahlinya gitu ya, di salah satunya dokter atau yang lainnya. Jadi ketika barang sengketa ini digunakan oleh orang yang tidak ahli, maka bisa membahayakan orang tersebut atau orang yang menggunakan barang ini gitu. Seperti itu, Pak. Apakah dengan menggunakan nukleofil masuk ke dalam pos 3304 99.90 yang mana di sana disebut adalah preparat kecantikan atau rias. Apakah nukleofil ini bila dianggap masuk kepada 3304 mempunyai risiko terhadap masyarakat, dan bagaimana sebenarnya bila ya nukleofil ini dimasukkan dalam kecantikan dan disuntikkan oleh orang yang tidak ahli? Menurut ahli, apa risiko bila tidak digunakan oleh ahlinya? Ya, tadi ketika tidak digunakan oleh ahlinya bisa berakibat fatal. Kalau kapasitas akibat seperti apa, saya tidak punya kapasitas, tapi begini Pak, identifikasi barang itu terlepas dari lartas atau HS code barang larangan gitu ya, maupun alat kesehatan maupun kecantikan atau seperti apa, tapi sudah ada pakemnya, yaitu di mana kita bisa mengklasifikasikan itu berdasarkan barang saat diimpor.
Jadi ketika barang diimpor seperti dalam satu paket, ya kita harus menggunakan kums-kums yang ada seperti itu. Jadi tidak terlepas seperti apa ini masuk border atau post border atau barang larangan harus mempunyai izin kementerian terkait. Tapi ketika kita barang itu diimpor, bentuknya seperti apa, identifikasi seperti apa, komposisi seperti apa, fungsi seperti apa, itulah yang harus kita gunakan. Dan saya sudah sampaikan di depan tadi bahwa ini punya fungsi yang setara, seperti itu, Pak. Baik, Ali. Satu lagi pertanyaan saya kepada Ali. Tadi Ali sudah menyampaikan bahwa produk ini atau nukleofil ini masuk ke dalam pos 9018, 9090. Sedangkan menurut pihak terbanding, yaitu adalah 3304, yaitu 99.90. Dan faktanya di lapangan, ya, produk yang hampir sama yang didaftar di dalam kosmetik dan produk tersebut disuntikkan ke dalam seseorang, ke dalam tubuhnya tanpa menggunakan dokter. Dan ternyata di lapangan produk-produk tersebut ada sebanyak 16 telah dicabut oleh BPOM POM, yang mana produk tersebut yang sudah dicabut itu karena menggunakan suntik tanpa seorang ahli atau dokter, yaitu nama kosmetiknya PDRN, Bellavita. Terus yang kedua Safire PDRN. Yang ketiga Ribeskin Superficial Fing Aging. Keempat Godeskin DNA Salmon di rumah aja. Kelima Mesological MD Celluli. Nomor 6 Mesologica MD Cellula, dan nomor 16 adalah MMC vitamin C, dan semuanya ini adalah didaftar sebagai kosmetik dan juga disuntikkan, tetapi tidak menggunakan seorang ahli, dan saat ini tidak lagi bisa digunakan sebagai menggunakan suntik tanpa seorang ahli atau dokter, dan BPOM sudah mencabut izin-izin. Menurut ahli, bila dibandingkan tadi HS Code 990 dengan 3304 dan 990, yang mana 330 tersebut adalah didaftar sebagai kosmetik, tetapi dengan tidak digunakan atau tidak melalui oleh seorang dokter atau ahli di dalam menggunakannya, maka pertanyaan saya adalah, bila mengacu kepada HS Code, yaitu KUMS 3C, yang mana disebutkan di situ bila ada dua pos yang menggunakan satu produk, tetapi produk tersebut setara, dan akibat dari kesetaraan tersebut, apa yang spesifiknya membedakan sehingga kita yakin bahwa pos tersebut adalah nukleofil adalah 990 9189090. Kira-kira yang menjadi bahasa penentu, apakah ada di sana yang bisa meyakinkan kami? Tolong jelaskan ahli, kenapa saya harus memilih 918 tersebut? Ya, yang saya sampaikan tadi, klasifikasi yang saya buat berdasarkan exploratory notes. Di sana di 3304 sudah ada pengecualian other than medicaments. Jadi di luar kosmetik itu yang mempunyai fungsi pengobatan itu harus dikeluarkan dari 3304. Kemudian terkait dengan injeksi atau penggunaannya di 9018 sudah dinyatakan juga di penjelasan exploratory note harus digunakan oleh yang profesional atau ahlinya. Jadi saya nggak tahu background
kenapa dicabut alkes, ya kemungkinan seperti tadi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat digunakan oleh orang-orang yang tidak ahli. Seperti itu, Pak. Ini sedikit ahli saya bacakan terkait dengan bagaimana sebenarnya kita ahli menjelaskan tadi bahwa ini adalah HS code-nya 9018, yaitu menurut KUMS HS 3C. Adapun isinya adalah apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3A, referensi 3B, maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara. Apakah di dalam KUMS 3C tersebut, bila disandingkan pos 330 dengan 9118, apakah 918 ini memenuhi maksud daripada diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir? Apakah itu maksudnya sehingga pos ini menjadi pos 918 bila kita urutkan tadi dari 30 menjadi 3 berapa tadi? Ya 3304, bila diurutkan maka adalah pos terakhir yaitu 918. Apakah ini maksudnya itu, ahli? Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan demikian bahwa ini adalah yang dimaksud, ahli? Bisa dijelaskan? ya, ketika KUMS 3C menyatakan bahwa ketika fungsi itu setara, maka diklasifikasikan ke paling belakang atau pos yang paling belakang, yaitu di mana 3304 lebih duluan, maka 9018 lebih belakang. Jadi kita harus klasifikasikan ke 9018, Pak. Terima kasih, ahli, atas penjelasannya. Untuk sementara cukup dulu yang pertanyaan dari saya, majelis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada majelis. Ya, mungkin sekalian aja ya, ahli yang dari kesehatan mungkin silakan, biar nanti kalau ada terbanding yang bertanya. Bapak dulu. Nggak usah saya stop masalah pertanyaan. Oh, nanti saya sampai. Bapak dulu. Langsung aja. Ya, silakan pemohon dan ahli, apa yang mau disampaikan di dalam persidangan. Baik, terima kasih waktunya yang mulia. Terhadap ahli kali ini, ahli kesehatan, saudara ahli, saya akan mulai dengan pertanyaan. Saudara ahli, boleh dijelaskan secara singkat, mungkin apa pendidikan, profesi, serta pengalaman ahli sehingga bisa relevan untuk memberikan keterangan keahlian terhadap barang sengketa, dalam hal ini nukleofil. Silakan. Saya Stanley Setiawan, saya seorang dokter, ahli kulit, kelamin, dan estetika, atau gelarnya SPDVE. Dan saya sudah berpraktek di bidang ini lebih dari 15 tahun. Dan dalam praktek sehari-hari, saya juga menggunakan beberapa bahan aktif, termasuk polinukleotida. Terima kasih. Apakah saudara ahli pernah dalam pengalamannya menggunakan atau mengaplikasikan barang nukleofil ini terhadap pasien? Silakan. Kalau pernah, bahkan cukup sering, sesuai dengan indikasi pasien masing-masing. Karena tidak semua pasien juga membutuhkan hal yang sama, tetapi jika sesuai dengan indikasi, hal ini bisa diaplikasikan. Oke, selanjutnya tadi saudara ahli bilang ada indikasi ya, ada satu indikasi mengenai kapan harus menggunakan polinukleotida, dalam hal ini barang sengketa mengandung zat bahan aktif itu. Boleh saudara ahli terangkan kepada
kami di sini, apa saja fungsi dari polinukleotida, khususnya misalkan dalam barang nukleofil ini, karena saudara Ali pernah mengaplikasikannya. Kemudian apa saja indikasi dari penggunaan polinukleotida terhadap pasien? Baik. Secara definisi, polinukleotida sendiri itu kan adalah komponen asam nukleat, ya. Komponen asam nukleat yang disusun menjadi satu dari nukleotida-nukleotida menjadi polinukleotida. Indikasi utama daripada bahan aktif ini adalah membantu untuk penyembuhan luka, kemudian menurunkan peradangan, dan juga membantu untuk regenerasi kulit. Setiap pasien dengan indikasi yang membutuhkan hal-hal tersebut, polinukleotida ini bisa diaplikasikan. Saya izin ulangi lagi ya. Jadi karena tadi saudara Ali sebutkan bahwa sifatnya adalah untuk menyembuhkan luka. Berarti pertanyaan saya selanjutnya, apakah barang sengketa ini, atau dalam hal ini polinukleotida, cenderung bersifat untuk digunakan untuk mempercantik atau beautification, atau malah digunakan dalam pengobatan medis? Silahkan. Secara fundamental, ini adalah bahan aktif untuk pengobatan, ya, karena indikasinya spesifik, kemudian juga mekanisme kerjanya pun juga spesifik, in general untuk membantu penyembuhan, ya, baik itu penyembuhan luka atau kerusakan yang terjadi di area yang memang membutuhkan treatment tersebut. Oke. Lalu sebenarnya dalam praktik dermatologis ada produk-produk dermatologis yang dikategorikan sebagai kosmetik. Dalam hal ini karena polinukleofil disebutkan tadi memiliki fungsi pengobatan. Mohon jelaskan saudara ahli mengenai apa saja perbedaan fundamental dari produk dermatologis yang bersifat kosmetik dan kategori alat kesehatan. Baik. Kita mulai dari yang kategori pengobatan dulu, atau polinukleotida, itu memiliki bahan aktif yang spesifik. Ada begitu banyak bahan aktif, termasuk polinukleotida, dengan indikasi yang juga spesifik yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian, aplikasi daripada bahan aktif ini juga memiliki protokol tersendiri, ya, yang harus dikerjakan oleh dokter yang bersertifikat dan memiliki izin, ya. Kemudian teknik aplikasinya pun juga berbeda dibandingkan dengan kategori yang memang aplikasinya secara kosmetik. Karena ini pengobatan, indikasi harus pas, teknik aplikasi harus pas, kedalamannya harus pas, dan indikasinya walaupun berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lain, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengobatan, mengurangi peradangan, dan membantu regenerasi kulit yang rusak. Sementara secara fundamental untuk yang kosmetik, tujuannya lebih superficial, ya, untuk dekoratif dan juga beautification, ya, sehingga aplikasinya lebih light, lebih di area permukaan kulit saja, tanpa membutuhkan teknik khusus atau protokol khusus, dan tujuan akhir untuk kecantikan, ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya dari keterangan saudara ahli, saya simpulkan bahwa ternyata selain fungsi pengobatan sendiri, teknik dan cara pakai juga menentukan apakah satu barang itu harus diaplikasikan oleh ahli karena kategorinya alat kesehatan atau sekedar kosmetik. Lalu dengan terhadap produk nukleofil sendiri, bagaimana ahli atau seorang dokter dermatologis menggunakan keahliannya dalam menggunakan produk ini terhadap pasien? Boleh jelaskan cara pakainya, tekniknya seperti apa yang memerlukan keahlian khusus? Silakan. Ya,
cara pakai dan teknik aplikasi tentu ada penjelasan detail ya. Tetapi yang pertama, para provider ya seperti dokter yang mengerjakan itu harus tahu betul isi daripada polinukleotida dan tujuannya dulu ya secara keilmuan. Kemudian kedua, diperlukan training khusus ya untuk mengaplikasikannya karena eh, tidak bisa langsung secara instan begitu alat ada dan kita bisa langsung lakukan karena ada teknik tertentu ya, dan secara detail itu ada beberapa titik-titik anatomi yang memang dipertimbangkan secara saintifik bahwa lokasi tersebut aman dan juga efektif, tapi itu harus dikuasai dengan baik oleh dokter yang mengerjakannya. Kemudian dari lapisan-lapisan kulit, aplikasi dari setiap pengobatan itu tentunya akan berbeda-beda memberikan respon, termasuk dengan polinukleotida ini. Dia harus mencapai layer tertentu atau lapisan tertentu, yaitu subcutaneous, cukup dalam. Ya, kalau misalnya kita lihat dari lapisan demi lapisan kulit, subcutaneous itu sekitar kurang lebih 4 mm sampai 10 mm di bawah kulit. Dan area tersebut adalah area yang memang aman untuk penempatan bahan aktif ini. Jadi, pertimbangan anatomi, teknik yang khusus, kemudian respons yang diharapkan, itu semua harus dikuasai dengan baik sebelum aplikasi daripada bahan aktif ini atau polinukleotida. Terima kasih. Oke. Tadi Saudara Ali juga sempat menjelaskan ya, salah satu teknik khususnya kan penyuntikan produk ini ke dalam lapisan subcutaneous. Ya. Nah, dalam persidangan ini sempat ada pertimbangan mengenai apakah lapisan kulit yang dimaksud adalah intrakutan, subkutan, atau intradermal. Boleh Saudara ahli terangkan kepada kami di sini apa perbedaan terhadap 3 lapisan kulit ini? Terima kasih. Ya, dari namanya kita bisa melihat bahwa itu menunjukkan lapisan yang berbeda secara depth atau kedalaman. Intrakutan itu letaknya sangat superficial di permukaan, kurang lebih dari permukaan kulit sampai 2 mm di bawah kulit itu intrakutan. Ya. Kemudian subcutaneous atau deep dermis itu biasanya berkisar antara kurang lebih 4 sampai 10 mm di bawah permukaan kulit. Ya. Jadi masing-masing baik intrakutan, subcutaneous, kemudian juga deep dermal itu memiliki layer atau kedalaman yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya dari setiap keterangan Saudara tadi sebelumnya, menurut Saudara ahli, mana yang lebih tepat mengkategorikan barang sengketa ini, khususnya dalam hal ini nukleofil? Apakah barang ini dalam praktik medis dikategorikan sebagai kosmetik ataukah sebagai alat kesehatan? Silakan. Dari bahan aktif, kemudian indikasi, teknik aplikasi, efek yang kita harapkan, dan dari tinjauan efektif dan keamanannya, bahan aktif ini dikategorikan menurut saya sebagai pengobatan, ya, karena konsepnya jelas. Dan karena ini komponen yang memang steril, harus diaplikasikan dalam environment yang juga dijaga sterilitasnya, sehingga memerlukan kemampuan ahli yang sudah nggak sekedar ahli tapi juga mendapatkan training khusus untuk aplikasikan bahan ini. Mohon maaf Saudara Ali, tadi jadi kesimpulannya sebagai kosmetik atau sebagai alat kesehatan? Alat kesehatan. Ada dulu ya, kita skor dulu sini.
tos dicabut. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, saya ulang lagi tadi pertanyaannya. Berdasarkan yang tadi telah saudara ahli terangkan mengenai fungsi, mengenai indikasi dan cara pakai produk nukleofil, menurut saudara ahli, manakah yang lebih tepat dalam praktik medis mengkategorikan barang ini sebagai kosmetik atau sebagai alat kesehatan? Dan silakan. Menurut saya kategorinya adalah kategori alat kesehatan. Mengapa demikian? Seperti yang saya jelaskan tadi, komponen aktif dari polinukleotida itu diperuntukkan untuk perbaikan jaringan. Dari perbaikan jaringan luka, regenerasi kulit, menurunkan peradangan, itu yang pertama dari segi indikasi. Kemudian yang kedua, karena ini obat yang memang steril, diperlukan lingkungan yang juga dijaga sterilitasnya dalam pengaplikasiannya, sehingga membutuhkan seorang profesional dokter dengan pelatihan tertentu untuk mengaplikasikan dengan baik, aman, dan efektif ke setiap pasien. Dan kita harapkan hasil daripada terapi ini bukan sesuatu yang sifatnya sementara, dekoratif, tetapi lebih berjenjang dan lebih lama dalam perbaikan jaringan itu sendiri. Oke, terima kasih. Lalu bagaimana jika misalkan produk-produk injeksi seperti nukleofil ini dikategorikan dan diperdagangkan bebas sebagai produk kosmetik? Bagaimana pandangan saudara ahli terhadap kondisi itu? Silakan. Menurut saya sesuatu yang dikategorikan seperti yang tadi sudah dijelaskan, alangkah tidak bijaksana ya kalau disebarluaskan secara kosmetik karena resikonya yang cukup besar. Resiko di sisi pertama, pasiennya dulu. Kita menempatkan kondisi pasien dalam resiko yang membahayakan pasien itu sendiri dengan berbagai macam efek samping yang bisa timbul, mulai dari infeksi, kerusakan fungsi anatomis, dan lain sebagainya jika tidak dikontrol atau tidak di tangan yang salah dalam pengerjaannya. Kemudian yang kedua, untuk pihak dokternya sendiri, jika itu kategori kosmetik itu bisa melanggar berbagai macam kondisi etik dan juga merugikan dari untuk praktisi tersebut. Oke, tadi saudara ahli sempat menyinggung juga sebaliknya ya, bagaimana jika ternyata kosmetik yang disuntikan. Nah, lalu juga ada sudut pandang terhadap tenaga medisnya sendiri. Menurut pengetahuan ahli, apakah ada risiko apabila barang seperti ini, barang dalam kategori kosmetik, disuntikan ke dalam tubuh pasien, dan apa sanksinya bagi tenaga medis tersebut? Terima kasih. Risiko pasti ada ya kalau disuntikan bukan oleh tenaga ahli ya. Risikonya lebih banyak ke pasiennya ya, mulai dengan efek samping infeksi dan lain sebagainya. Sementara kalau misalnya bahan kosmetik yang disuntikan gitu, untuk dokternya ya melanggar ya kode etik daripada praktisi dokter tersebut. Menurut terakhir mungkin dari saya, menurut pendapat ahli, mengapa klasifikasi produk nukleofil sebagai alat kesehatan harus tetap dipertahankan? Artinya klasifikasi barang ini sebagai alat kesehatan tidak boleh diubah menjadi kosmetik. Bagaimana pandangan ahli terhadap hal tersebut? Silakan. Pendapat saya ini kategori obat ya. Jadi memang harus tetap dikondisikan sebagai
alat untuk kesehatan, bukan untuk dekoratif ataupun kosmetik, karena secara prinsip tidak miskonsepsi, ya, tidak bisa diaplikasikan secara kosmetik dengan berbagai macam pertimbangan, baik untuk pasien maupun untuk dokter itu sendiri. Itu pandangan saya. Terima kasih, ahli. Terima kasih ahli atau dokter sudah menjelaskan produk nukleofil adalah sebagai alat kesehatan. Saya kembali bertanya kepada dokter atau ahli, menyambung pertanyaan dari rekan saya. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa nukleofil atau produk ini adalah merupakan alat kesehatan. Menurut ahli, bahwa bila produk ini dikelompokkan menjadi kosmetik, maka secara ilmu kedokteran, apa yang menjadi keraguan dokter atau ahli bila produk ini tetap dipertahankan sebagai kosmetik, khususnya dikaitkan dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh pasien? Itu satu. Yang kedua, dokter yang sudah berpengalaman, dan tadi saya dengar menggunakan produk ini, apakah ada titik-titik khusus yang harus diperhatikan bila menggunakan produk ini? Mohon penjelasan ahli, dan saya mohon ahli supaya menjelaskan dalam bahasa sehari-hari. Kalau nanti kita dengar bahasa dokter, saya kurang paham. Mungkin demikian, dokter. Terima kasih, ahli. Baik, risiko jika ini dikategorikan sebagai kosmetik, menurut saya akan bisa disalahgunakan. Ya, pertama, karena pemahaman terhadap bahan aktifnya yang tidak menyeluruh, kemudian teknik aplikasinya yang tidak dikuasai dengan baik, dan ketiga, sesuatu yang diperuntukkan sebagai obat itu seharusnya ada protokol yang dipelajari. Ya, risiko terhadap pasien itu sangat besar, ya, apabila ini dikategorikan bukan sebagai obat. Ya. Mulai dari efek samping yang bisa timbul, mencelakai pasien itu sendiri dari sisi anatomis, kemudian juga penempatan yang salah dari bahan aktif ini. Kemudian dokternya sendiri bisa melanggar hukum dan melanggar etik yang berlaku. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah ada titik-titik khusus? Ya, itu sesuatu yang ingin saya coba jelaskan secara terperinci, karena memang betul ini membutuhkan teknik khusus dalam aplikasinya. Area wajah kita itu dipenuhi dengan berbagai macam struktur anatomi yang berbeda-beda. Ada pembuluh darah, ada syaraf, ada kelenjar-kelenjar, kemudian lapisan lemak, dan lain sebagainya. Dipelajari sedemikian rupa sehingga titik-titik tertentu ditetapkan menjadi titik yang aman untuk menempatkan bahan aktif ini. Namanya bioaesthetic point, atau area yang memang terbukti secara anatomis itu aman. Kenapa aman? Karena pada titik-titik tersebut, waktu disuntikan, itu akan menghindari resiko kena ke semua struktur anatomi yang krusial, ya, atau yang penting, seperti pembuluh darah dan pembuluh limfatik. Titik-titik tersebut dibagi rata di area wajah sebanyak 5 titik, dan itu dengan pertimbangan anatomi yang teliti, Pak. Itu tekniknya. Terima kasih, ahli. Andaikan saya ini menggunakan, ini saya sebagai pengacara, dan ini karena digolongkan sebagai kosmetik,
saya akan suntik sendiri ke dalam tubuh saya. Kira-kira ahli dan dokter yang paham benar terkait produk ini, bagaimana tanggapan ahli bila ini saya gunakan sendiri dengan saya suntikan? Dan ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Atas kejadian seperti ini, apakah ahli menyarankan demikian? Tentu tidak saya sarankan ya. Pertama, ini satu komponen yang steril, Pak, dan membutuhkan tadi ya standar sterilitas yang memang terkait dengan aplikasi produk tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang memiliki izin seperti klinik ataupun juga di pusat rumah sakit, ya, dan dilakukan oleh dokter yang memiliki izin. Kalau dilakukan oleh masyarakat atau Pak pengacara sendiri tanpa pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, tentu saja langsung bisa terjadi resiko efek samping sampai komplikasi. Dan itu yang seharusnya dihindari ya Pak. Saya tambahkan ahli. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa ahli tidak setuju kalau ini digunakan oleh tanpa ahli. Apakah ahli mungkin pernah mendengar bahwa produk-produk yang mirip dengan produk ini ada didaftarkan sebagai kosmetik dan juga disuntik cara menggunakannya tanpa dokter, sehingga produk tersebut itu ada 16 sudah dicabut izinnya. Dan menurut penelitian yang saya baca di media, ternyata banyak korban di masyarakat akibat produk tersebut disuntikkan sendiri, disuntik tanpa menggunakan baik dokter atau ahli. Menurut ahli, bila ini didaftar sebagai kosmetik dan saat ini sudah dicabut oleh BPOM, atas tindakan BPOM tersebut, ahli apakah bisa menjelaskan kenapa sebenarnya ini tidak diizinkan oleh BPOM menjadi kosmetik? Bagaimana pendapat ahli? Pertimbangan dari BPOM mungkin kembali ke fundamental daripada fungsi bahan aktif ini, yang memang seharusnya atau selaiknya diaplikasikan untuk pengobatan dan membutuhkan tenaga ahli khusus. Nah, kalau memang sebaliknya, ternyata secara kosmetik dan disuntikan bukan oleh tenaga ahli, justru risiko yang lebih besar bisa terjadi ke masyarakat atau siapapun yang menggunakannya tanpa seorang dokter atau seorang praktisi medis yang melakukannya. Dan itu bisa membahayakan. Baik, terima kasih ahli atas penjelasannya. Untuk sementara cukup dari saya. Kami kembalikan kepada majelis. Terima kasih majelis. Kemudian untuk terbanding udah nyimak tadi ya, penjelasan dari dua ahli, tanya jawab ahli dan pemohon. Nah, sekarang majelis menyerahkan ke terbanding, apakah ada yang ingin ditanyakan atau nanti akan ditanggapi saja secara tertulis atau seperti apa? Silakan terbanding. Baik ya Mulia, kami menanggapi dulu terkait pendapatnya ada dua yang Mulia, ahli dan saksi ahli yang Mulia. Kami mendapatkan surat yang satu ahli, yang satu saksi ahli yang Mulia. Ini kami ingin menanyakan juga ke yang Mulia, apakah karena sesuai di pembuktian pasal 69 yang Mulia, alat bukti itu dapat berupa surat atau tulisan, pasal 69 yang Mulia, yang keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, dalam hal ini yang Mulia, kami mendapati penjelasan tertulis itu
adanya keterangan saksi ahli yang mulia. Ini yang benar keduanya ahli atau salah satunya saksi ahli atau bagaimana yang mulia? Silakan pemohon bisa diklarifikasi. Baik, majelis. Jadi, apa yang membedakan ahli dan saksi ahli? Bahwa kami membawa dokter dan Bapak Heru di sini adalah sebagai saksi ahli. Sesuai dengan maksud daripada KUHAP, yaitu alat bukti adalah satunya adalah keterangan saksi ahli. Kalau apa yang membedakan ahli dengan saksi ahli? Kalau saksi ahli berarti yang ada di persidangan ini dihadirkan adalah saksi ahli. Kalau ahli itu hanyalah penyebutan apabila tidak bersaksi. Jadi itu yang membedakannya secara penafsiran gramatikal. Demikian majelis. Jadi kita coba